Kemudian cos 53 kembali lagi ke sini ke 53 nih ya. Cos 53 sami juga cos sami, sampingnya ini miringnya ini ya. Jadi adalah 3/5 atau sama dengan 0,6 ya. Ini juga wajib dihafalkan. Baik, kita sudah membahas definisi dari sin, cos, dan tangen gitu ya. Cuma sekarang ini ada pertanyaan. Apakah nilai trigonometri suatu sudut itu dapat dihitung hanya dengan mengetahui besar sudutnya? Misalnya kita ingin menghitung sudutnya 10 derajat, sinus 10 derajat, cos sinus 10 derajat atau tangen 10 derajat. Itu apakah bisa dihitung dengan mengandalkan angka 10 derajat itu ada rumusnya gitu? Atau yang lain juga misalkan sinus 50 derajat atau 100 derajat deh. Berapakah sin 100 derajat gitu? Apakah ada rumusnya yang berhubungan dengan angka 100 derajat itu sehingga kita dapat nilai sin cos tangennya gitu? Jawabannya ternyata adalah tidak gitu ya. Tidak bisa dengan mengandalkan angka 100 derajat itu begitu ya. Nah, namun demikian ternyata ada sudut-sudut tertentu, besar sudut tertentu yang nilai trigonometrinya itu gampang ditulis, gampang diucapkan, tidak menggunakan desimal yang panjang-panjang begitu. Jadi gampang ditulis, gampang diucapkan. Sehingga kita sebut nanti itu dengan sudut istimewa begitu. Ada beberapa sudut-sudut tertentu yang nilai trigonometrinya itu gampang ditulis dan gampang diucapkan. Seperti itu disebut dengan sudut-sudut istimewa. Nah, ini kita akan bicarakan sekarang trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita bicarakan dulu tentang besar sudut begitu ya. Besar sudut. Nah, besar sudut itu, untuk membahas besar sudut kita mulai dengan menggambar seperti ini. Jadi ini adalah koordinat gitu ya, koordinat kartesius, cuman sumbunya aja digambar sumbu X dan sumbu Y seperti itu. Nah kemudian kita gambar lingkaran. Jadi lingkaran ini oleh koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 wilayah seperti ini ya. Jadi 4 wilayah. Nah berikutnya perlu diketahui bahwa ini sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif ini dengan garis ini kita beri nama sudut alfa. Nah, seperti itu. Nah, arah sudut itu seperti itu ke sana. Jadi mulai dari ini, dari sumbu X positif ini, mulai dari sini ke sana gitu ya. Misalnya tadi ke sini segini, segini sudutnya gitu ya. Lalu ke sini segini sudutnya. Maksudnya sudut antara ini dan ini. Antara sumbu X positif dengan kaki sudut yang lain yang ini. Ya, itulah besar sudutnya begitu. Ya, nah itu arah menentukan sudutnya itu perputarannya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam atau disebut dengan counter clockwise atau disingkat CCW gitu ya. Kalau searah dengan jarum jam itu namanya clockwise atau CW. Tapi kalau berlawanan arah dengan jarum jam disebut dengan counter clockwise atau CCW, dan itulah aturan menentukan besar sudut itu ke arah CCW ini ke sini gitu ya. Ya, dan seterusnya begitu. Nah, sudut itu mulai dari sini. Ini didefinisikan dengan 0 derajat. Jadi kalau baru berimpit kaki sudutnya ke sini dan ke sini dua-duanya, kan berarti 0 derajat. Begitu mulai naik sedikit ke sini, mulailah dia punya besar sudut begitu. Kita sebut dengan alfa karena dari tadi kita sudah menggunakan alfa sebagai besar sudut. Ya. Nah, kemudian ke sini sampai di sini, ini ya dari sini ke sini kan ya, ini segitu berarti ya, ini siku-siku ini 1/4 lingkaran 90 derajat. Oh ya kan, karena kita tahu bahwa satu lingkaran penuh itu kan segini ini 360 derajat. Itu udah harus diketahui dari SD ya. Kemudian lanjut sampai di sini ya, sampai segini ininya gitu ya. Sudutnya itu adalah yang ini namanya 180 derajat. Jadi membentuk garis lurus antara sumbu X positif dengan sumbu X negatif itu adalah 180 derajat dan membentuk garis lurus ya. Nah, kemudian yang ini namanya garis dengan sudut
membentuk sudut 270 derajat dengan sumbu X positif itu ya. Jadi segini nih, ini adalah 270 derajat. Nah, ini titik-titik ini harus diingat ya. Jadi 0, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, terakhir kembali lagi ke 0, jalan lagi ke sini, itu adalah 360 derajat. Jadi 360 derajat itu berhimpit dengan 0 derajat. Sehingga kalau ada orang bilang berputar 180 derajat, itu artinya berputar sampai kembali ke posisi semula. Itu namanya 360 derajat. Kalau berputar kebalikan dari ke utara menjadi ke selatan, itu baru 180 derajat namanya ya. Nah, kemudian berdasarkan pembagian wilayah ini, kita lihat bahwa lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian di sini, bagian di sini, di sini, dan di sini ya. Setiap bagian itu disebut dengan istilah kuadran ya. Jadi besar sudut dari sini ke sini, dari 0 ke sini sampai di sini kita sebut dengan kuadran 1. Ya, contohnya alfa ini gitu ya. Jadi kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat. Itu disebut dengan kuadran 1 atau kuadran pertama. Kuadran itu adalah 1/4 dari lingkaran, itu namanya kuadran. Dah. Kemudian kalau sudah sudutnya pindah ke sini, nah ini kayak gitu misalnya sudutnya, ini namanya sudut kuadran 2, yaitu di atas 90 derajat, di bawah 180. Artinya dari 90 sampai 180. Misalnya 100, 105, 160, 175, itu semua berada di kuadran kedua. Begitu. Berikutnya kita maju ke yang ini namanya kuadran ketiga. Sudutnya diukurnya dari sini ke sini nih. Nah ini sudah disebut dengan istilah sudut refleks kalau nggak salah ya, sudut refleks. Ya, bukan yang ini sudutnya, tapi yang ini. Tapi sebenarnya kalau dalam ilmu trigonometri ini dengan ini sama gitu ya. Karena ini kebalikannya, ke arah negatifnya gitu. Ya, jadi segini, ini adalah sudut di kuadran ketiga. Besarnya lebih dari 180 kurang dari 270. Misalnya 185, 190, 200, 250 sampai 260, 269 itu masih di kuadran ketiga. Yang terakhir tentu saja ada namanya kuadran keempat. Misalnya seperti itu sudutnya ya. Di atas 270 kurang dari 360. Misalnya 300 berapa? 320 gitu misalnya. Itu sudut kuadran keempat. Atau bisa juga dinyatakan dengan sudut negatif, sudut kesini yang tadi itu sudut negatif. Misalnya sudut negatif 60 derajat. Nah itu sebenarnya sudut berapa sih? Ya udah tambahin aja 360 di depannya, berarti 360 dikurangi 60, berarti itu sudut 300 derajat sebenarnya begitu ya. Sudut negatif itu kalau menemukan sudut negatif dan bingung mengkonversinya, tinggal tambahin angka 360 derajat di depannya. Jadi hitung seperti biasa, itulah sudutnya yang dimaksud. Begitu. Jadi sekali lagi, ini sudutnya dari 0 sampai 360 derajat dibagi menjadi 4 kuadran. Batasnya adalah 0, 90, 180, dan 270. Nah itu, hal ini penting karena nanti masing-masing kuadran itu, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, itu nilai trigonometrinya itu ada hubungannya. Kemungkinan ada yang berulang, cuman tambah negatif positif atau cuman dibalik-balik seperti itu, sehingga untuk menghafalkannya cukup sementara yang di kuadran pertama saja yang dihafal, dimengerti. Nanti pasti yang lainnya juga akan mudah untuk dipahami begitu. Baiklah, selain nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa yang sudah kita bahas sebelumnya, ini ada beberapa lagi nilai trigonometri yang harus dihafalkan, yaitu nilai trigonometri dari sudut-sudut yang berkenaan dengan segitiga siku-siku yang memiliki sisi 3, 4, dan 5. Ini adalah bilangan triple Pitagoras yang paling sederhana, yang paling banyak dipakai begitu ya. Nah, nilai ini sering dipakai karena nilai trigonometrinya nanti akan berupa bilangan yang sederhana begitu. Di sini kita sudah memiliki segitiga siku-siku seperti ini. Sisi miringnya sudah jelas di sebelah sini, ini 5 begitu ya. Kemudian di sini ada 2 sisi yang lebih panjang dan lebih pendek. Karena sisi yang lain adalah 3 dan 4, maka logikanya yang lebih panjang ini adalah 4 dan ini adalah 3. Kemudian di sini juga sudah ada 2 sudutnya, yang di bawah ini, sudut yang di atas. Kalau keadaannya seperti ini kan
Dan di bawah ini kan sudutnya yang di depannya angka 4 ini lebih panjang, sehingga ini logikanya sudut ini bukaannya lebih lebar daripada yang di atas ini ya. Nanti kalau dihitung dengan cermat maka dapat dihitung nanti dengan kalkulator sebenarnya begitu ya, bahwa dua sudut ini adalah sudut 53 derajat dan 37. Sesungguhnya tidak tepat 53 derajat, melainkan 53, sekian gitu ya, ada lebihnya sedikit. Dan 37 juga tidak pas 37 begitu ya. Jadi ini kurang dikit 37-nya gitu ya. Tetapi dibulatkan begitu biasanya di soal. Nah, logikanya yang di atas ini karena lebih kecil maka ini adalah 37 derajat. Yang di bawah ini adalah 53 derajat. Ya, sekali lagi kakak sampaikan bahwa sebenarnya bukan 53 dan 37, ini bukan sudut istimewa sebenarnya gitu ya. Tetapi dengan pendekatan segitiga ini dikatakanlah kira-kira ini besarnya 53 derajat. Atau dengan kata lain, kalau nanti ditanya trigonometri sudut 53 dan 37 derajat, dapat didekati dengan segitiga siku-siku ini yang sisinya 3, 4, 5 ini begitu ya. Nah, oleh karena itu bisa kita tulis misalnya sin dari 37, sin 37 itu, nah kan 37 itu yang ini berarti yang di atas. Kan tadinya kita sudah hafalkan bahwa sin itu rumusnya sin demi gitu ya, sin demi depan per miring. Nah, depannya kan ini, depannya ini. Miringnya 5, sehingga sin demi jadinya adalah ini 3/5 untuk 37 derajat. Atau ini bisa dihitung dengan desimal ini menjadi 0,6 begitu ya. Demikian juga sin 53 derajat yang di bawah nih. 53 derajat ini demi juga depannya kan ini, depannya yang ini ya. Jadi depannya itu adalah 4. Maka jadinya 4/5 atau 0,8 begitu ya. Ya kalau ditanya tangannya ya tulis aja di sini. Ini tidak tak tulis ya. Tan berapa? Tan 37 sama tan 53. Ini jarang dibahas karena tan itu bisa dicari dengan sin dibagi cos gitu ya. Kalau tan 37 ini tan ini 37 tan desa depan per samping begitu ya. Jadinya adalah 3/4. Dengan sendirinya 53 ya dibalik aja 4/3 gitu tangannya ya. Nah kemudian bagaimana dengan nilai cos? Cos 37 derajat. Yang ini cos 37 cos itu cos sami samping miring gitu ya. Jadinya adalah 4/5 seperti itu. Baik, kita desimalkan juga, ini adalah 0,8 begitu. Kemudian cos 53 kembali lagi ke sini ke 53 nih ya. Cos 53 sami juga cos sami, sampingnya ini miringnya ini ya. Jadi adalah 3/5 atau sama dengan 0,6 ya. Ini juga wajib dihafalkan. Sekali lagi ini sebenarnya bukan sudut istimewa, hanya didekati begitu. Jadi nilainya sebenarnya tidak exactly sama dengan itu begitu ya. Cuma kira-kira segitu nilainya. Jadi sin 37 kira-kira adalah 0,6 atau 3/5 gitu ya. Jadi sehingga nanti kalau seandainya ditanya sin cos dari sudut bukan istimewa yang sebelumnya, melainkan ini 37 dan 53, kalau kalian lupa caranya ya tinggal gambar saja segitiga siku-siku yang sisinya adalah 3, 4, 5 pakai logika, jadi bisa gitu ya. Seperti itu. Misalnya tiba-tiba dalam keadaan blank seperti ini kita ditanya berapakah misalnya cos 37 derajat. Oh, saya lupa gitu ya. Ya udah gambar segitiga siku-siku seret gitu ya. Ini segitiga siku-siku gitu ya. Lalu ini yang 3 di sini, 7 yang sini. Oh, karena 7. Maaf, 3 di sini, 4 yang di sini, 5 di sini gitu ya. Ya logikanya berarti ini pasti inilah 53 gitu ya. Yang ini adalah 37. Oh, sekarang ditanya cos 37. Cos itu cos sami, samping per miring. Oh, berarti sama dengan 4/5. Begitu maksudnya.